Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya segala puji hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang paling baik, dan dialah yang memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Dan dialah yang telah memberikan kepada kita semuanya, alhamdulillah, nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam. Tidak semua manusia yang Allah SWT ciptakan diberikan nikmat yang satu ini. Kita katakan ini adalah nikmat yang paling besar karena dengan nikmat Islam ini seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia maupun di akhirat. Dialah yang mengatakan bidinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena akan masuk ke dalam neraka kekal selamanya. Dan Nabi SAW mengatakan, la tadkhul jannah illa nafsun muslimah. Tidak masuk ke dalam surga kecuali seorang jiwa yang meskipun dengan keadaan kita yang mungkin tidak sehebat, sekaya orang-orang di luar Islam, tapi alhamdulillah kita memiliki modal besar untuk bahagia dengan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia dan juga di akhirat. Tentunya nikmat-nikmat yang lain juga dari Allah Subhanahu wa taala, masuk nikmat diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan waktu luang menghadiri majelis ilmu pada pagi menjelang siang ini, insyaallah untuk mengecas kembali, menambah kembali keimanan. Kita butuh untuk terus menjaga keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam selamanya, keimanannya. Caranya dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada yayasan dan juga pengurus yang telah memberikan fasilitas yang luar biasa, menyediakan tempat, kemudian mendatangkan ustadz, menyediakan makanan. Ada makanan, Bu? Ada. Alhamdulillah, tinggal duduk saja. Ya, mengambil faedah, nulis, tambah keimanan. Gak usah ngurus ustadznya, gak usah ngurus ya dan lain-lainnya. Tinggal yang besar. Alhamdulillah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita doakan ya bagi panitia dan juga yang telah memiliki peran dalam kajian kali ini. Semoga Allah SWT membalas mereka dengan balasan yang lebih baik. Materi yang akan kita sampaikan, ibu-ibu sekalian, adalah tentang sebagian kecil dari hukum yang berkaitan dengan hijab. Dan ana yakin
ini bukan sesuatu yang baru lah bagi ibu-ibu, apalagi di sini semuanya sudah berhijab. Dan masing-masing tahu kenapa berhijab, karena Allah SWT dialah yang mensyariatkan bagi wanita muslimah untuk berhijab. Allah yang menciptakan dan dialah yang mengetahui apa yang terbaik bagi manusia, baik laki-laki maupun wanita. Sehingga Allah SWT Al-Hakim yang Maha Bijaksana menurunkan syariat yang kalau kita bersungguh-sungguh menetapi syariat tersebut, maka insya Allah kebaikan yang akan kita dapatkan baik secara individu maupun masyarakat. Termasuk di antara keindahan Islam adalah disyariatkannya hijab bagi para wanita. Sekali lagi saya baca atau sudah pernah dengar kajian tentang masalah hijab, tapi kita sampaikan pada kesempatan kali ini karena sebagaimana firman Allah, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bagus, kita sudah mulai berhijab. Di luar sana banyak kaum muslimat yang mereka tidak beda dengan orang-orang di luar Islam. Masih belum menutupi tubuhnya dengan hijab. Cuma kita tetap terus ya muhasabah diri kita, mengingatkan diri kita, menghadirkan niat. Apakah niat kita di dalam berhijab ini sudah lurus lillahi ta'ala? Ini perlu di muhasabah terus. Karena yang namanya hati ini bolak-balik. Ya terkadang ikhlas karena takut dengan azab akhirat, terkadang karena malu sama manusia, atau karena kebiasaan. Kemudian yang kedua sendiri, apakah hijab yang sudah kita kenakan ini sesuai dengan yang Allah inginkan? Karena ketika Allah SWT menurunkan syariat hijab, itu bukan hanya sekedar ya Allah, kalian berhijab, kalian tutupi tubuh kalian. Tapi Allah SWT juga menurunkan bagaimana caranya, apa yang Allah inginkan, hijab yang bagaimana yang Allah inginkan. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, wa aqimus shalah, hendaklah kalian mendirikan sholat. Ya, masing-masing tentunya tidak. Allah sudah tentukan bagaimana cara melakukan sholat tersebut. Sama, hijab juga demikian. Syariat hijab ini adalah dari Allah SWT, dan Allah SWT telah menentukan bagaimana cara berhijab yang sebenarnya. Apa yang akan kita sampaikan insyaallah pada kesempatan kali ini hanya menyebutkan sebagian kecil saja, dan tentunya pembahasan hijab ini pembahasan yang luas. Maka kita sebutkan sebagian saja sesuai dengan waktu yang dimudahkan. Semoga dari yang sedikit tadi bisa mengingatkan dan memberikan manfaat. Pertama, Bapak Ibu, ya, ibu-ibu sekalian, yang ini kita sampaikan adalah tentang pengertian hijab dulu. Definisi hijab itu apa? Kalau kita melihat di dalam bahasa Arab, yang namanya hijab apa? Hanya ada hijab karena dia menutupi dari sesuatu sehingga dia tidak melihat apa yang ada di balik hijab. Hajaba syai'a yahjibuhu, maksudnya adalah satarahu, menutupi sesuatu, itu artinya.
Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan fas'aluhunna mi wara'i hijab. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian atau bertanyalah kalian kepada ummahatul mukminin min wara'i hijab, di belakang hijab. Artinya adalah di sana ada yang menutupi antara mereka dengan istri-istri Nabi SAW. Ini arti hijab secara bahasa. Adapun secara istilah, pengertiannya adalah apa yang dipakai oleh seorang wanita muslimah atau seorang wanita berupa pakaian dari laki-laki asing. Saya ulangi, hijab adalah apa yang dipakai oleh seorang wanita, yaitu wanita muslimah, untuk menutupi auratnya dari laki-laki asing. Itu secara umum. Itu namanya hijab. Jadi di sini kita mengetahui hubungan antara pengertian secara bahasa dengan pengertian secara istilah. Dinamakan dengan hijab, yang kita pakai dinamakan hijab badan kita, menutupi aurat kita sehingga tidak dilihat oleh laki-laki asing. Dahulu di zaman Nabi SAW, ini perlu kita melihat sejarah. Pas masih ada di sana budak-budak wanita, yang membedakan antara wanita merdeka dengan wanita budak atau budak wanita itu adalah dari hijabnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a amatan mutanaqqina nah mutaqanni'ah fadarabaha. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu saat beliau melihat seorang wanita, dia menggunakan hijab. Fadarabaha, maka beliau memukulnya. Tentunya pukulan yang sampai menyakitkan. Wa qala la, kenapa beliau memukulnya? Ternyata wanita tersebut adalah seorang wanita budak. Jangan engkau menyerupai wanita-wanita yang merdeka. Jadi dulu di zaman ini, di zaman Umar bin Khattab, sebelumnya di zaman Nabi SAW juga demikian. Bisa diketahui di jalan antara wanita yang merdeka dengan wanita yang budak. Dari mana? Dari hijabnya. Ini mungkin perlu kita sadari. Ya, dan perlu kita, mereka masih lakukan tidak berhijab dan seterusnya, ini menghinakan diri mereka sendiri. Dulu yang tidak berhijab itu ya wanita-wanita yang budak, bukan wanita-wanita yang merdeka. Baik, itu adalah pengertian hijab. Tentang wajibnya hijab secara umum ada dalilnya dari Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama. Itu ijma' para salaf. Nabi dalam surat Al-Ahzab, Allah mengatakan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan wanita orang-orang yang beriman, supaya mereka menjulurkan pada diri mereka min jalabibihinna, dari jilbab-jilbab mereka.
Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan, menyuruh dan juga anak-anak perempuannya. Disuruh mereka untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Wanisa'il mu'minin, dan juga wanita-wanita orang-orang yang beriman. Dan asal dari perintah adalah sebuah kewajiban. Wajib bagi, kalau itu wajib bagi seorang ummul mukminin, istri Nabi, dan mereka adalah wanita-wanita yang bertakwa, wanita-wanita yang salihah, yang lain. Dan ummahat al-muslimat, mereka mencontohnya ya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri-istri Nabi diperintahkan untuk berhijab dan itu adalah perintah kepada mereka, maka tentunya wanita-wanita muslimah kiblatnya, contohnya, teladannya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ayat ini menunjukkan tentang perintah berhijab. Min jalabibihinna, menggunakan jilbab-jilbab mereka. Dan jadi maksud dengan jilbab di sini bukan seperti yang istilah jilbab yang kita pahami di negara kita ya. Kalau kita kembali ke kamus bahasa Arab atau penjelasan-penjelasan para ulama, dan mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih dulu menggunakan istilah jilbab ini sebelum sampai ke Indonesia tentu. Kalau kita kembali kepada kamus ya, dan kembali kepada penjelasan para ulama, mereka menggunakan istilah jilbab ini untuk pakaian yang menutup seluruh badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Nah, semakin ke timur semakin kecil ya Bu ya. Ya, sehingga jilbab sampai apa? Sampai dada dan sampai pinggang. Padahal aslinya jilbab itu ya dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu namanya jilbab. Pada diri mereka, menjulurkan pada diri mereka itu seluruh tubuh mereka, min jalabibihin, dari jilbab-jilbab mereka. Iya. Itu dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua adalah firman Allah SWT, la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhwatihinna wala nisaihinna wala ma malakat ayman. Allah akan ala kulli syai'in syahida. Tidak berdosa atas mereka, kata Allah, ketika mereka membuka jilbab tersebut atau membuka hijab tersebut di depan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara-saudara mereka, anak dari saudara laki-laki mereka, anak-anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan mereka. Demikian pula, mungkin maksudnya di sini adalah wanita-wanita dan budak-budak wanita mereka atau budak-budak laki-laki mereka. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT Maha melihat segala sesuatu. Allah mengatakan tidak mengapa, maksudnya adalah tidak dosa. Ya, ketika bersama mahram, tentunya ketika dia keluar dari, ya, dia harus menutup kalau keluar dari rumahnya. Tapi kalau bersama mahram, bapaknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, ini ada keringanan untuk tubuhnya. Nah, ketika Allah mengatakan la junaha alaihin, tidak masalah dan tidak berdosa, menunjukkan kalau selain mereka-mereka ini kita berdosa. Kalau membuka auratnya di selain mahramnya maka berdosa. Dan kalau berdosa berarti hukumnya wajib untuk menutup auratnya.
Karena Allah mengatakan di sini kalau sama bapaknya, anak laki-lakinya tidak berdosa. Berarti kalau sama selain mereka berdosa. Dari hadis Nabi SAW, maka banyak juga di antaranya adalah sebuah hadis di mana seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, a'ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla takhruja ay li salatil 'Id." Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami, yaitu kami para wanita, seandainya salah seorang, subhanallah, ya sampai di zaman Rasulullah SAW itu enggak seperti di zaman kita. Banyak di antara mereka keluarga-keluarga yang kekurangan. Jadi ada sebagian wanita sahabat yang tidak memiliki jilbab. Ya, dia bertanya, seandainya ada salah seorang di antara kami kaum wanita tidak memiliki jilbab, apakah boleh dia tidak sholat hari raya? Boleh dia tidak keluar dari rumahnya untuk menghadiri baju jilbab untuk keluar dari rumah? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya atau teman wanitanya meminjamkan kepadanya dari jilbabnya. Jadi kalau memang ada di antara saudarinya yang tidak punya jilbab, yang lain meminjamkanlah. Dia punya dua, pinjamkan untuk mengikuti sholat Id. Dan ini menunjukkan, pertama, menunjukkan tentang wajibnya keluar dengan menggunakan hijab. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwasanya wanita ketika hari raya, maka mereka kita suruh dan kita dorong untuk menghadiri sholat hari raya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang haid, yang nifas pun mereka juga keluar dengan tujuan untuk menghadiri doanya kaum muslimin. Bahkan di belakang tidak mengikuti sholat. Ini diantara dalilnya. Kemudian di sini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fal yashhadna al khaira wa da'watal mu'minin." Hendaklah wanita-wanita tersebut menyaksikan kebaikan berkumpulnya kaum muslimin di hari raya, sama-sama mengumandangkan takbir, syiar Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa da'watal mu'minin, dan doa orang-orang yang beriman. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jilbab, menunjukkan tentang wajibnya berjilbab. Beliau tidak mengatakan, "Lu enggak apa-apa keluar. Yang penting mengikuti, ya, menghadiri Id." Tidak. Beliau menyuruh saudari-saudarinya yang memiliki kelebihan hijab untuk meminjamkan. Kemudian yang ketiga adalah dari ijma', kesepakatan kaum muslimin. Dari semenjak para salaf dahulu, semuanya sepakat tentang kewajiban wanita muslimah ketika dia keluar rumah laki-laki asing untuk menutup aurat mereka. Tidak ada di antara ulama dari madhab manapun, kalau itu adalah termasuk ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka berpendapat, oh, memakai hijab itu sunnah saja kok, itu tidak wajib, silahkan pakai, silahkan tidak. Tidak ada di antara ulama yang mengatakan demikian. Semuanya sepakat bahwasanya memakai hijab adalah wajib. Semuanya mengatakan demikian. Lain di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi, bisa dilihat dalam Tin, bisa juga dilihat pada Kifayatul Akhyar, Syaukani di dalam Nailul Autar, dan juga kitab-kitab yang lain.
insyaallah tentang wajibnya hijab. Ini sesuatu yang sudah biasa kita dengar, ini hanya sekedar murajaah. Ia mengingatkan kembali dan semoga bisa semakin memantapkan diri kita dan bisa menghadirkan niat dan keikhlasan kita dalam berhijab. Saya berhijab bukan karena orang, bukan karena tren, tapi saya berhijab karena memang diwajibkan di dalam agama saya. Dan kita tahu, ibu-ibu sekalian, hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Sehingga kita harus menyadari yang demikian. Dan kita juga menyadari bahwa Nabi SAW pernah mengabarkan beliau dan beliau melihat bahwasanya sebagian besar penduduknya adalah dari kalangan wanita. Ini tentunya semakin menjadikan kita sadar jangan sampai kita termasuk sumber dari fitnah. Karena di antara yang menyebabkan laki-laki melenceng ketika dia melihat wanita yang tidak berhijab. Wanita yang tidak menjaga hijabnya, tidak menjaga auratnya. Maka jangan sampai kita terjatuhannya kaum laki-laki di dalam hal yang diharamkan. Sekedar kita membuka hijab dan tidak berhijab sesuai dengan yang diridhai oleh Allah, sehingga menjadi sebab laki-laki melihat sesuatu yang diharamkan, itu bisa menjadikan kita berdosa. Karena kita menjadi sebab mata mereka melihat sesuatu yang diharamkan. Jadi jangan sampai kita menjadi sebab orang lain melakukan dosa. Makanya kalau kita lihat mengabarkan bahwasanya sebagian besar penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Karena memang pertama tentunya lemah keimanannya, kemudian mudah sekali mereka menjadi sebab para laki-laki kemudian berdosa dari melihat sesuatu yang diharamkan dan lain-lain. Ditambah lagi Nabi SAW mengabarkan di antara sebabnya adalah yakfurnal ashir. Mereka mengingkari kenikmatan disebutkan oleh Nabi SAW apabila suaminya berbuat baik kepada istrinya dalam waktu yang lama, dinafkahi, dibimbing, dan dilindungi dan seterusnya, dia berusaha untuk berbuat baik kepada istrinya, kemudian dia salah dalam satu perkara, dalam ucapan atau dalam perbuatan, dikatakan kepadanya, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pun pada dirimu enggak pernah benar misalnya, atau enggak ada kebaikannya, atau ucapan-ucapan yang serupa yang seakan-akan suaminya tidak memiliki kebaikan sama sekali. Ini kata Nabi termasuk kufur ashir, mengingkari kenikmatan suami. Dan ini diantara sebab yang menjadikan sebagian besar penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Ibu sekalian, sangat perlu memuhasabah diri kita. Bagaimana hijab kita? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah ridhai atau tidak? Yang sampai sudah lama kita berhijab, tapi karena kita malas untuk mengetahui bagaimana yang benar, hijab yang benar, kemudian ternyata apa yang selama ini kita lakukan adalah salah. Kita juga ingin dapat pahala ketika kita berhijab. Bagaimana kita mendapatkan pahala ketika berhijab? Niatnya benar dan apa saja yang ditutupi. Sekarang hijab artinya adalah menutupi. Sekarang apa saja yang
ditutupi, yang wajib ditutupi bagi wanita muslimah. Ada 3 pendapat kalau kita membuka kembali buku-buku para ulama, ternyata mereka ada 3 pendapat di dalam masalah ini. Semuanya sepakat tentang wajibnya hijab, tapi setelah masuk pada poin yang selanjutnya, apa yang dihijabi, apa yang ditutupi, ini harus kita pahami. Pendapat yang pertama mengatakan semuanya harus ditutupi. Semuanya harus ditutupi, tidak terkecuali. Termasuk diantaranya wajah, kemudian kedua telapak tangan, kedua kaki, semuanya harus ditutupi. Ini adalah pendapat sebagian madhab Malikiyah. Dan ini yang lebih sahih di dalam madhab Hanafiyah. Mereka berpendapat dengan pendapat ini. Ya, harusnya kita di Indonesia ini kan bermadhab apa? Syafi'i. Harusnya pemandangannya adalah semuanya apa? Menutupi tubuhnya. Jadi madhab Syafi'iyah mereka berpendapat tentang wajibnya menutup seluruh tubuh. Saya dengar di Gresik, kemudian di Jember, ada sebagian pondok-pondok yang mempelajari mazhab Syafi'iyah. Bukan termasuk ya, tapi pondok-pondok yang mereka menisbahkan dirinya kepada mazhab Syafi'iyah. Mereka talibatnya, santriwati-santriwatinya menggunakan hijab yang lengkap. Yang lengkap dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah. Itu ada. Ya, dan mereka benar-benar menjalankan mazhab Syafi'iyah. Zahiru madhabil Hanabilah, zahir dari madhab Hanabilah juga demikian pendapatnya. Ibnu Taimiyah. Kalau ulama-ulama di zaman sekarang ya ulama-ulama di Arab Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ini mereka berpendapat bahwasanya wajib bagi seorang wanita muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya, tidak terkecuali. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat tadi. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. 'Alaihinna. 'Alaihinna artinya adalah atas mereka. Atas mereka di sini maksudnya semua tubuhnya. Min jalabibihin di antara jilbab-jilbab mereka. Ya. Berkata Al-Qurtubi, firman Allah Azza wa Jalla min jalabibihinna al-jalabib jam'u jilbab. Wa huwa akbaru minal khimar. Jalabib itu adalah jamak dan jilbab adalah pakaian yang lebih besar daripada khimar. Khimar dalam bahasa kita, Pak, kerudung ya. Jadi di sana ada khimar, ada jilbab. Wallah alam. Kalau di Indonesia kerudung dengan jilbab sama ya? Sama ya, Bu ya? Lain. Ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau khimar itu yang
Ya, wajib bagi dia untuk ucapan Ibnu Hajar Al-Haytami dan pembahasan haram. Maka dia telah membantu kita tadi untuk melakukan sesuatu yang haram sehingga dia, ya, karena dia menjadi sebab laki-laki berdosa, yang laki-laki tidak sengaja kalau lihat ya. Nah, ini ucapan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalil yang lain, waktu kita akan ada wanita-wanita supaya mereka menjaga yahfadna furuhunna dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah menampakkan dari perhiasan yang nampak. Janganlah memperhias seperti yang nampak di siang. Ulama yang kan perhiasan kalian setiap kali akan ke masjid. Zina tahunnya di sini maksudnya adalah pakaian. Jadi kalau ke masjid memakai pakaian yang indah, yang menutupi aurat, itu bagi laki-laki. Jadi mereka mengartikan zinatahunna illa ma dhahara minha, maksudnya adalah yang boleh dilihat hanyalah jilbabnya tadi, pakaian luarnya saja. Berarti yang dalam-dalam nggak boleh dilihat. Baik. Kemudian dalil yang lain dari hadis menutup seluruh tubuhnya. Hadis Nabi SAW, wala tantaqibil mar'atu al-muhrimatu wala talbasil qufaz. Janganlah seorang wanita yang muhrimah, wanita yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Insyaallah banyak yang sudah umrah ya. Iya. Tidak boleh memakai niqab, tidak boleh memakai cadar. Itu kata Rasulullah SAW. Dan tidak boleh dia memakai kaos tangan. Baik. Segi pendalilannya. Kok bisa menunjukkan bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang keharusan untuk menutup wajah, keharusan untuk menutup kedua telapak tangan. Ada yang tahu? Kok bisa menunjukkan wajibnya? Nah,
kaos tangan. Itu orang yang wanita yang sedang ihram. Iya, nggak ada ya. Baik. Ada yang mau nyoba? Tapi paham hadisnya ya. Baik. Bagaimana bisa menunjukkan tentang kewajibannya? Ketika beliau mengatakan dilarang wanita muhrimah untuk memakai cadar dan memakai kaos tangan. Berarti asalnya wanita muslimah pakai cadar atau tidak pakai cadar? Tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan. Makanya sebagian ulama ada yang mengambil ayat tadi berdalil dengan hadis ini, kemudian mereka berfatwa di dalam buku-buku mereka bahwasanya wanita muslimah harus menutupi wajah dan juga telapak tangan. Kemudian Asma, eh, ya, Asma seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma bintu Abi Bakar atau yang lain. Wujuhana minar rijal. Kami dahulu menutupi wajah-wajah kami dari laki-laki. Jadi dia menceritakan bagaimana wanita-wanita muslimah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menutupi wajah-wajah mereka dari kaum laki-laki. Ditambah lagi Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'auratun, fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Mar'ah, wanita itu adalah aurat. Mar'ah
Wanita tadi saling pandang. Berarti wanita tadi tidak menutupi wajahnya. Nah, ini yang dipahami oleh sebagian ulama. Namun Allah Taala alam, dunia ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama tadi, mereka pun sudah melihat dari sini dan mereka sudah mempelajari. Di antara jawaban mereka bahwasanya kalau meskipun memandang wanita tadi bukan berarti wanita tadi tidak menutupi, mungkin saja dia memandang dia menutupi wajah. Ini bukan menjadi nas yang jelas bahwasanya wanita tersebut tidak memakai penutup wajah. Yang kulihat ini adalah pendapat yang dua. Itu adalah pendapat sebagian ulama, memang ada yang mengatakan demikian. Dia tidak mewajibkan menutupi wajah dan juga telapak tangan kecuali dalam keadaan di zaman fitnah. Zaman kita zaman fitnah banyak fitnah. Ini banyak fitnah. Jadi seandainya ada saudara-saudara kita yang mengambil pendapat yang kedua, maka dia harus mengetahui bahwasanya mereka pun para ulama yang mengambil pendapat yang kedua ini akan mewajibkan ketika terjadi di zaman fitnah. Baik. Kemudian di sana ada pendapat yang ketiga, dia memperinci. Perinciannya begini. Itu disebutkan dalam sebagian kitab. Kalau misalnya dia cantik, maka ditutup wajah dan juga tempat. Kalau tidak cantik, tidak usah ditutup. Gimana itu? Nah, berarti yang tidak ditutup ini nggak cantik-cantik. Cuma ini pendapat yang Allah Taala alam, tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada di sana dalil yang membedakan antara cantik dengan tidak cantik. Dan ini relatif. Kalau kita tanya suami-suaminya, ya semuanya bilang cantik ya. Jadi semuanya harus tutup wajah dan juga telapak tangan. Nah, kulihat pendapat yang ketiga ini tidak kuat yang membedakan antara yang cantik dengan yang tidak cantik. Semuanya dia punya kesempatan untuk jadi fitnah. Yang baik yang laki yang cantik maupun yang tidak cantik. Dan kita tahu dalam hadis tadi istasrafa syaitan. Syaitan akan menjadikan dia menarik. Dia akan menjadikan dia menarik dan menjadikan laki-laki itu terfitnah dengan kita. Meskipun mungkin dia tidak terlalu cantik, tapi dia bisa menjadi sebab laki-laki fitnah. Baik, itu adalah tentang perselisihan para ulama tentang masalah hijab ketika wanita di luar rumah. Bagaimana dengan hijabnya seorang muslimah ketika bersama mahram? Ketika bersama mahram bukan berarti kita tidak ada batasannya. Di sana dibicarakan oleh para ulama, kita ketika bersama suami beda kan. Tapi kalau sama bapak sendiri, atau sama saudara, atau sama anak, ini jangan kita samakan antara kita dengan suami kita. Ya, ada perbedaannya. Secara singkat, bahwasanya seorang wanita ketika dia di depan mahramnya, maka dia menutup seluruh badannya kecuali yang biasa nampak. Seperti misalnya leher, tidak masalah. Kemudian rambut, dan kedua kaki dan yang semisalnya. Ini adalah pendapat mazhab Malikiyah, Hanabilah dan ada di dalam mazhab Syafi'iyah yang berpendapat demikian. Jadi tetap menutup seluruh badannya kecuali yang biasa terlihat, but dan juga leher tidak masalah, dan juga kedua kaki tidak masalah. Dan yang semisalnya Allah Ta'ala di sini adalah termasuk kedua tangan. Dalilnya adalah قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
illa ma dhahara minha. Di sini dalil bahwasanya boleh untuk menampakkan perhiasan yang untuk orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan di sini disebutkan setelahnya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suaminya, bapak-bapaknya, bapak dari suaminya, ibu bapak mertua, atau abnaihinna atau anak laki-laki mereka atau anak laki-laki dari suaminya. Mungkin suaminya dua anak. Ya, maka anaknya, anak laki-lakinya itu adalah mahram bagi kita. Atau ikhwanihinna atau saudara-saudara mereka, ibani ikhwanihinna atau anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apa itu berarti? Keponakan laki-laki itu mahram. Akhwani akhwatihinna atau anak laki-laki dari saudarinya. Mbak, ponakan juga ya. Nah, aku nisa'ihinna atau wanita-wanita mereka adalah wanita-wanita yang lain. Aku ma malakat aymanuhun atau budak-budak laki-laki mereka. Ini adalah boleh untuk menampakkan yang zahir tadi. Dan yang zahir tadi adalah wajah, kemudian tangan, kemudian kedua telapak kaki. Adapun di dalam hadis, kan di sana ada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan ja'at Sahlatu bintu Suhail ibn Amr al-Qurashi thumma al-Amiri wa hiya imra'atu Abi Hudzaifah. Datang Sahlah bintu Suhail al-Qurashi, dan dia adalah wanita atau seorang istri Abu Hudzaifah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna nara Saliman waladan, fakana ya'wi ma'i wa ma'a Abi Hudzaifah fi baitin wahid. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwasanya Salim itu adalah anak kami, dan dia sering datang kepada kami, yaitu kepada saya dan juga Abu Hudzaifah, dan nginap di tempat kami di satu rumah. Wa yarani udlan ayyarani mutabaddilatan fi thiyabi minnati. Terkadang Salim ini dia melihat aku dalam keadaan memakai pakaian kerja di rumah. Dia bukan menutup seluruh tubuhnya. Waqad anzalallahu azza wa jalla fihim alimta. Padahal Allah SWT telah menurunkan ayat tentang yang seperti ini. Bagaimana tara fihi? Bagaimana pendapat? Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ardhihi fa ardhihi. Maka Nabi manzilati waladiha min ar. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, susuilah dia. Kemudian akhirnya disusui oleh wanita ini, yaitu Sahlah, 5 kali susuan sampai kenyang, maka jadilah dia seperti anak. Itu anak susuan. Di sini disebutkan di dalam hadis ini menjadi dalil bahwasanya Sahlah saat itu menampakkan dari jasadnya di depan Salim apa yang nampak atau yang biasa nampak di luar, yaitu memperlihatkan tangannya, memperlihatkan kakinya, yang memperlihatkan wajah dan juga lehernya, karena ini adalah yang biasa di keadaan seorang wanita ketika dia dalam keadaan bekerja di rumahnya. Menunjukkan tentang bolehnya yang demikian ketika di depan mahram. Nah, ini dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya wanita di depan mahramnya itulah yang boleh dia buka, dan jangan sampai kita berlebihan meskipun itu adalah mahram kita sendiri. Jadi jangan kemudian kita samakan pakaian kita di depan mahram dengan pakaian kita di depan suami. Ini harus kita bedakan. Baik, bagaimana dengan pakaian seorang wanita di depan wanita muslimah yang lain? Ya, sama-sama wanita. Apakah kemudian bebas
Nah, sama-sama wanita, kemudian tidak ada di sana aurat yang dijaga, ternyata tidak. Seorang wanita muslimah wajib untuk menutupi badannya kecuali apa yang biasa nampak. Berarti sama dengan yang tadi. Sama ketika dia sedang berada bersama, boleh menampakkan rambut dan juga lehernya dan kedua kakinya, kedua tangannya. Dan ini adalah riwayat dari Abu Hanifah, ucapan Ibnu Qattan dari Malikiyah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Utsaimin, dan fatwa dari Lajnah Daimah sama dengan dalilnya wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa abaihinna dan seterusnya. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh wanita muslimah sejak zaman Rasulullah SAW, para istri sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka menjaga auratnya juga ketika berada di depan sesama muslimah. Jadi bukan karena mentang-mentang karena sesama muslimah kemudian kita bebas memakai pakaian serah, tidak. Di sana ada batasan-batasannya yang harus tetap kita jaga, yang harus tetap kita pelihara. Itu yang boleh nampak adalah yang biasa nampak sama ketika kita berada di depan mahram kita. Dan para ulama menjelaskan juga, nah, mungkin bukan hanya terjadi di negara kita, di negara mereka juga kadang terjadi ketika wanita-wanita berkumpul satu dengan yang lain, ya mereka berlebihan dalam membuka aurat. Ya, mereka mengatakan bahwasanya seperti ini, berlebihan seperti ini, buka secara berlebihan seperti ini tasyabbuh, ya, menyerupai wanita-wanita yang di luar Islam. Ya, karena mereka demikianlah berpakaian. Dan juga wanita-wanita yang fasiqat, wanita-wanita yang fasik. Kemudian juga mereka mengatakan bahwasanya seharusnya, ya, yang namanya wanita itu sifat asalnya adalah malu. Jadi malu untuk memakai pakaian seperti ini meskipun di depan wanita atau sesama. Baik, bagaimana dengan aurat seorang wanita di depan wanita yang kafir? Dia adalah wanita muslimah. Bagaimana kalau dia berada di depan wanita yang kafir? Jawabannya sama. Tidak ada di sana perbedaan antara aurat yang kita jaga di depan wanita muslimah dengan di depan wanita kafirah. Dan ini adalah Nabilah, Zabnya, Ambali, dan sebagian pendapat di dalam Hanafiyah, dan juga sebagian pendapat di dalam Syafi'iyah. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan difatwakan oleh Lajnah Daimah. Kemudian aurat ketika sholat. Jadi aurat di luar rumah dengan laki-laki asing. Kemudian bagaimana dengan mahram? Bagaimana dengan sesama wanita? Bagaimana dengan wanita kafir? Aurat ketika sholat. Ini juga dibicarakan dan ditulis oleh para ulama, tentunya karena ini berkaitan dengan sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan juga muslim. Tentang masalah aurat wanita ketika sholat, garis singkat, wajib bagi seorang wanita di dalam sholat menutup seluruh jasadnya, kecuali wajah dan juga telapak tangan. Itu tidak wajib. Dan ini adalah madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, dan pendapat sebagian besar ulama. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Baz. Dan beliau menyebutkan ini ijma'. Jadi para ulama banyak di antara mereka dan kebanyakan mereka berpendapat untuk sholat wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan juga telapak tangan. Dan ini bahkan yang
dipilih oleh Ibnu Hazm, ulama di dalam madhab Zahir. Dalil mereka di antaranya adalah al-mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Dan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat seorang wanita yang dewasa. Wanita haid di sini bukan berarti wanita yang haid, karena wanita yang haid tidak salat. Ini adalah salat wanita yang dewasa yang sudah haid. Illa bi khimar, kecuali dengan menutupi. Ini jadi dalil bahwasanya yang namanya seorang wanita ketika sholat dia harus menutup tubuhnya kecuali wajah dan juga telapak tangan. Baik. Bagaimana hukum wanita muslimah yang sholat dengan memakai cadar? Ya. Jadi disebutkan bahwasanya tidak wajib bagi mereka untuk menutup wajah dan juga telapak. Kalau memang di sana ada keadaan di mana di sekitarnya ada laki-laki asing dan dia berpendapat bahwasanya wajib bagi wanita menutup seluruh tubuhnya di depan laki-laki, maka dalam keadaan demikian dia bicara. Ya, dulu memang di sekitar tempat dia sholat banyak laki-laki asing yang mungkin melihat wajahnya, maka dia menutup wajahnya tidak. Tapi kalau hanya wanita saja yang dari situ dan aman karena di sana ada hijabnya dan ada soft khusus untuk wanita, maka dia membuka hijabnya ketika dalam keadaan sholat. Baik, terakhir kita sebutkan tentang beberapa syarat atau sifat hijab yang syar'i yang diperintahkan di dalam agama kita bagi seorang wanita muslim. Syaratnya secara umum ada 4. Kita melihat diri kita, semoga syarat-syarat tadi terpenuhi. Karena inilah hijab yang dinilai oleh Allah SWT. Yang pertama adalah hijab tersebut tidak menampakkan jasadnya. Tidak menampakkan jasadnya karena maksudnya adalah tidak sampai transparan sehingga menampakkan warna kulitnya atau bentuk tubuhnya. Dan kita tahu bahwasanya hijab artinya tadi apa? Menutupi. Ya kalau bening berarti tidak menutupi. Ya kita ingin punya rumah yang menutupi kita. Seandainya temboknya dari tembok yang bening menutupi tidak ya? Tidak menutupi. Padahal maksud dari hijab adalah menutupi. Kalau dia memakai pakaian yang transparan sehingga menampakkan warna tubuhnya atau bentuk tubuhnya, maka di sini belum terpenuhi syarat hijab yang syar'i. Belum terpenuhi. Ini bahkan termasuk tabarruj, masih termasuk tabarruj. Dan Nabi SAW, tapi kan dia memakai pakaian. Ia memakai pakaian tapi tidak sesuai dengan maksud dari pakaian tersebut. Karena maksud dari pakaian adalah menutupi. Sementara kalau dia bening, transparan, berarti dia tidak menutupi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan sifani min ahli nar lam arahuma, 2 golongan duduk neraka yang aku belum lihat sekarang. Belum lihat karena di zaman beliau wanita-wanita muslimah hijabnya benar. Sehingga beliau mengatakan aku belum lihat sekarang. Artinya akan terjadi nanti. Karena ada wanita muslimah yang
seperti ini. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyat. Di antara dua kelompok tadi yang belum beliau lihat dan mereka adalah penduduk neraka adalah wanita-wanita yang kasiat. Wanita-wanita yang memakai pakaian. Beliau tidak berbicara tentang wanita yang telanjang, wanita yang memakai pakaian. Tapi beliau mengatakan ariyat, tetapi mereka sebenarnya telanjang. Mu'minatul ma'inat, mereka menjadikan laki-laki noleh. Ma'ilun, dan mereka adalah orang-orang yang wanita-wanita yang impak. Ulama ketika mereka menjelaskan kok bisa pakai pakaian tapi telanjang, di antaranya adalah ya dia memakai pakaian tapi dia memakai pakaian yang masih menampakkan warna kulit punya atau untuk tubuhnya. Sehingga beliau sifat mereka ini adalah kasiatun aliyah, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi mereka telanjang. Itu yang pertama. Berarti yang pertama tidak boleh cari yang agak tebal yang menutupi warna kulit kita dan menutupi bentuk tubuh. Kita ingin benar-benar hijab kita sesuai dengan yang diridai oleh Allah. Yang kedua, pakaian tersebut terkena minyak wangi. Ya, tidak terkena minyak wangi. Jadi di sini adalah ketika mau keluar rumah ya. Jika keluar rumah, itu di dalam rumah bersama suaminya tidak masalah. Ketika keluar rumah, jangan sampai memakai pakaian yang kena minyak wangi. Dia semua hadis dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami kaum wanita, "Idza syahidat ihdakunna al-masjidah fala tamassa tiban." Apabila salah seorang di antara kalian menghadiri masjid, itu adalah sholat di masjid, mau ikut kajian misalnya di masjid, maka janganlah dia menyentuh minyak wangi. Janganlah dia menyentuh minyak wangi. Baik, kalau yang nyemprotkan orang lain boleh tidak? Sama saja, karena maksud dari menyentuh minyak wangi di sini memakainya pada tubuhnya. Ini tidak boleh. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau mau sholat, mau ibadah saja, kita nggak boleh. Apalagi mau ke pasar, apalagi mau ke tempat yang lain, lebih tidak diperbolehkan. Pada masa tiban. Jadi kalau keluar rumah, nggak apa-apa bau. Ya, nggak apa-apa tidak memakai minyak wangi daripada dosa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang yang demikian. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min riha fahiya zaniyatun. Jika hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia melewati sebuah kaum supaya kaum tersebut mereka mencium bau wanginya, fahiya zaniyatun, maka dia adalah seorang wanita pezina. Betul, ini bukan ucapan saya, Bu. Ya, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ya, kemudian melewati sebuah kaum sengaja bolak-balik ya, sengaja supaya ya kelihatan baunya, ya tercium baunya, maka dia adalah pezina. Yang kita tidak ingin, ya, tidak ingin menyandang gelar yang seperti ini. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi insya Allah kalau mengikuti sunnah lebih ngirit.
Ya, kepinginan cukup di rumah saja sama suaminya, sama mahramnya. Di keluar nggak perlu ke minyak wangi. Tentunya niat utamanya adalah yang mengikuti sunnah, melaksanakan perintah Allah dan juga musuhnya. Dalam hadis yang lain, hadits Abu Hurairah, la tamna'u ima Allah masajid Allah, walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah wanita yaitu kaum muslimat dari masjid-masjid Allah. Maksudnya kalau misalnya ada di antara ibu-ibu yang mau ke masjid, minta izin kepada suaminya, Nabi mengatakan jangan dilarang istrinya untuk ke masjid. Karena yakin tentunya seorang wanita muslimah juga mungkin kadang rindu untuk sholat berjamaah di masjid, ingin mendengar imam membaca Al-Quran. Kadang dia ingin ke masjid. Kalau dia minta izin, maka seorang suami dilarang untuk melarang istrinya pergi ke masjid. Dan silakan dia mengingatkan bahwasanya Bu, sholat seorang wanita di rumah lebih afdal, silakan. Tapi kalau dia tetap ingin ke masjid ya jangan dilarang. Tapi Nabi SAW memberikan aturan. Walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Silakan mereka keluar dalam keadaan tafilat. Tafilat maksudnya adalah tidak memakai minyak wangi. Itu namanya tafilat, tidak memakai minyak wangi. Baik, berarti yang kedua pakaiannya tidak boleh terkena minyak wangi. Kalau terkena minyak biasa nggak apa-apa. Bisa masalah. Baik. Baik, yang ketiga, syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga, pakaian wanita tersebut tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Ya, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Dalilnya adalah ucapan hadis Abdullah bin Abbas di mana beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutasyabbihati min an-nisa'i bil rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Masing-masing memiliki pakaian sendiri-sendiri. Jangan sampai seorang laki-laki menyerupai wanita di dalam pakaiannya, demikian pula wanita menyerupai laki-laki di dalam pakaiannya. Di sana ada pakaian yang setara, dia dipakai baik laki-laki maupun wanita, ini tidak masalah. Tapi pakaian yang merupakan kekhususan laki-laki jangan dipakai wanita. Yang merupakan pakaian khusus bagi wanita jangan dipakai wanita. Baik. Syarat yang selanjutnya adalah hendaklah pakaian wanita tersebut adalah pakaian yang tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Pakaian wanita tersebut tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Karena secara umum man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk golongan tersebut. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah suatu saat melihat seorang sahabat memakai pakaian yang berwarna kuning, kedua pakaian yang berwarna kuning. Kemudian beliau mengatakan inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Beliau mengatakan ini adalah termasuk pakaian orang kafir. Ya, ini pakaian beliau tahu bahasa di sana ada sebagian orang kafir yang menjadikan pakaian ini menjadi keistimewaan mereka, sesuatu yang khusus bagi mereka tidak dipakai oleh yang lain. Qultu aghsiluha, wahai Rasulullah, aku mencucinya. Bolehkah aku mencucinya? Qala bal ahriqhuma, beliau mengatakan bahkan bakarlah. Jadi kalau memang itu adalah pakaian yang menyerupai orang kafir dan merupakan kekhususan mereka, dan jangan dipakai. Ini juga di antara syarat pakaian seorang wanita muslimah adalah tidak menyerupai pakaian tersebut pakaian wanita-wanita kafir.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah beberapa hal yang patut kita murojaah bersama, kita muhasabah lagi. Apakah kita sudah sesuai apa yang kita pakai ini dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasul? Kita ingin keridhaan Allah. Kita semuanya ingin masuk surga. Kita semua tidak ingin masuk ke dalam neraka. Kita ingin dapat pahala, tidak ingin menjadi sebab orang lain berdosa. Nah, ini perlu masing-masing dari kita melihat dirinya sendiri. Kalau memang masih ada kekurangan, insyaallah masih ada waktu untuk memperbaiki. Barakallahu fiikum, ini yang bisa kita sampaikan, dan Allah masih ada waktu untuk tanya jawab atau bagaimana? Ya, Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana bila masih berpakaian atas bawah, kemeja dan celana bagi wanita? Ini adalah memakai pakaian lebih dari satu, ya. Kalau tadi kita sampaikan, yang namanya jilbab itu satu pakaian yang langsung menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu namanya jilbab. Bolehkah seorang wanita memakai dua, yang menjadikan pakaiannya menjadi dua? Boleh, tidak masalah. Yang penting menutupi, yang menutupi aurat, dengan khilaf di antara para ulama yang tadi kita sebutkan. Kalau yang ditanyakan di sini adalah kemeja dan celana bagi wanita, selama kemeja tersebut yang sesuai dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan, tidak menutup badan, yang tidak transparan, tidak menyerupai wanita yang kafirah, tidak menyerupai laki-laki, demikian pula celananya adalah celana yang tidak menyerupai laki-laki dan tidak ketat, tidak transparan dan seterusnya. Ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Tadi sudah disebutkan di antara syarat-syarat pakaian yang sama ini. Jadi kembali kepada syarat-syarat hukum. Maka yang paling utama itu dia hukum mahram bagi muslimah. Terus terang saya mau bertobat setelah beberapa kali mendengar kajian kalau keluar kota saja harus menggunakan mahram dan saya tidak mau berdosa lagi. Tentang masalah mahram bagi muslimah ketika dia safar, ada di antara ulama yang mengatakan wajib bagi dia untuk keluar kota dengan menggunakan mahram. Ya, kalau dia keluar kota safar maka harus bersama mahram. Dalilnya adalah jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'ali mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Ya, dan safar dia adalah bepergian yang jauh. Beliau mengatakan la, tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Ini untuk kebaikan siapa kira-kira? Untuk kebaikan wanita itu sedih. Ya, karena ketika dia safar dalam keadaan sendirian dan orang tahu dia safar dalam keadaan sendirian dan menginginkan
itu akan ada niat busuk pada diri orang-orang yang di dalam dirinya ada penyakit yang untuk mengganggu wanita itu. Ini bukan hanya di zaman dulu, di zaman sekarang juga demikian. Ya, ketika melihat seorang wanita dia sabar sendirian, maka orang-orang yang di dalam dirinya ada penyakit akan berusaha untuk menyakitinya atau mengganggunya dan lain-lain. Tapi ketika dia ada mahram, meskipun dengan anaknya, maka orang kalau mau mengganggu akan mikir, karena dia akan berhadapan dengan laki-laki yang semisal dengan dia. Ini untuk masalah wanita itu sendiri. Juga bagaimana perhatian agama ini terhadap kaum muslimat. Kalau orang-orang kafir mendengar tentang kedudukan ibu-ibu di dalam agama ini, mereka ya akan ta'ajub, akan terheran dengan bagaimana Islam memuliakan kaum wanita Sarawak. Dan mereka merasakan betapa terhinanya mereka di sana. Karena wanita-wanita kafirah ya di negeri-negeri mereka disamakan dengan laki-laki. Kalau udah dewasa udah harus bekerja, dan mereka menjadi tulang punggung, bukan hanya tulang rusuk, menjadi tulang punggung bagi keluarga. Mereka bekerja di luar sehingga terhinakan ya. Dan ketika mereka mendengar bagaimana keadaan wanita muslimah di dalam agama Islam, mereka mengatakan bahwasanya kalian di dalam agama kalian adalah malika, kalian adalah seorang ratu di rumah ya, menjaga rumahnya. Kemudian yang laki-laki itulah yang keluar, ketika keluar berhijab, dijaga. Ketika dia mau safar ada yang mahramnya. Kalian itu seperti malika, kalian seperti seorang mantu yang memang dijaga. Kemana-mana dinantikan, disayangi di dalam agama ini. Mereka iri dengan keadaan kaum muslimah. Nah, ini tentunya adalah kenikmatan tersendiri bagi seorang wanita muslimah. Dan di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan seorang wanita muslimah boleh keluar safar dengan wanita yang lain, serombongan yang man. Ya, bukan dengan wanita lain, bukan, tapi dengan rombongan yang aman dari fitnah. Hingga ada sebagian ulama yang mengambil pendapat ini, dia ada seorang wanita muslimah yang berhaji tanpa memakai mahram, mungkin karena dia bersama rombongan yang aman, semuanya aman, semuanya ingin ibadah. Dan yang dikuatkan oleh guru kami adalah pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan wajib dalam keadaan apapun, termasuk ketika dia mau umroh atau haji, diwajibkan untuk memiliki mahram ketika safar. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih berhati-hati. Jadi kalau di sini dikatakan ingin bertobat, ya kita berusaha untuk menetapi syariat ini semampu kita, jangan kita safar kecuali bersama mahram. Baik. Mungkin satu pertanyaan lagi. Apakah wanita kafir boleh memandikan wanita muslimah? Ikut memandikan wanita muslimah? Tidak ada yang larang demikian. Kalau dia mau mengambilkan air misalnya, sementara yang langsung eksekusi adalah wanita muslimah yang lain, yang tentunya mereka lebih tahu tentang hukum-hukumnya. Nah, di sini mandinya bukan mandi sembarang mandi, tapi ada mandi yang ada aturannya di dalam agama. Kalau dia hanya sekedar untuk mengambilkan air atau ikut memegang hijabnya, tidak masuk. Penjelasan batasan wajah bagi
wanita. Wajah bagi wanita dengan wajah bagi laki-laki. Allah Ta'ala, saya tidak tahu tentang adanya perbedaan yang dinamakan dengan wajah yang harus dibasuh ketika berwudu, itu yang diawali dari ujung telinga, pangkal dari telinga sampai ke telinga yang satunya. Ini batas kiri dan sebelah kanan. Adapun atas makanya sampai tumbuhnya rambut, ya, lalu bawah sampai janggut, ujung janggutnya. Ini adalah batasan wajah. Kalau laki-laki, kalau dia punya jenggot, berarti jenggotnya ini juga termasuk wajahnya, sehingga dia juga harus dibasuh ketika berwudu. Baik, itu bagaimana bila ada yang mengatakan bahwa hijab adalah budaya Arab dan syariat Islam? Jelas ini ungkapan yang berdasarkan kebodohan. Lalu kita melihat kepada dalil, kita melihat bahwasanya ini adalah umum untuk seluruh muslimat. Ini adalah umum untuk seluruh muslimat. Itu bukan budaya. Itu bukan budaya. Memang kalau kita ke Saudi sekarang, wanita-wanita di sana pun kadang mungkin ya, meskipun mereka orang-orang Arab, meskipun mereka bukan santriwati, ya, meskipun bukan santriwati, kita lihat mereka semuanya apa? Bercadar. Ya, mereka semuanya bercadar. Dan ini bukan menunjukkan bahwasanya ini merupakan budaya Arab, tidak. Ada dalilnya. Kalau misalnya ada di antara mereka yang ditanya, apa dalilnya apa bercadar? Saya nggak tahu. Coba ikut-ikutan ibu saya. Bukan berarti saya apa yang dia lakukan itu tidak ada, itu kebodohan dia sendiri. Yang dia tidak belajar, dan bahwasanya adalah sekedar ikut-ikutan, sekedar adat istiadat, ya, itu kebodohan dia sendiri. Sebenarnya hijab itu sendiri ada dan berdasarkan Al-Quran dan juga baik, ibu sekalian, saya kira cukup, insyaallah. Ya, ya, ya. Tidak di dalam sholat. Kamu yang ibu muslim. Ya. Ini ada saya dari tadi. Ya. Ibu yang dibeli oleh Allah. Dan kita sholat menghadap siapa? Kira-kira dengan pakaian seperti itu kita menemui tamu ini, pantas tidak? Tidak pantas. Kita menghadap kepada Al-Malik, yang kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Tentunya harusnya kita pakai pakaian yang rapi. Ya, bukan dari dapur atau dari mana, kemudian sekedarnya sholat 5 menit dan salam. Baiknya sholat 5 waktu kita itu menentukan baiknya ibadah-ibadah yang Allah akan melihat sholat 5 waktu dulu. Kalau itu baik, maka Allah akan meyakinkan bahwasanya amalan yang lain pasti. Nah, di antaranya kita benar-benar persiapan, kita benar-benar nunggu. Kita ini mau menghadap Allah. Pakai pakaian yang clean, ya, pakai pakaian yang rapi, khusyuk. Kalau dia tidak baik di dalam sholat 5 waktunya, pasti orang ini juga tidak. Jadi kita perhatikan, hendaklah kita menjaga sholat 5 waktu, baik waktunya maupun pakaian yang kita pakai. Meskipun kita katakan sah, ya, memakai pakaian seperti itu sah karena menutupi sesuai dengan perintah, tapi cari pakaian yang lebih pantas dipakai oleh seseorang ketika dia beribadah. Allah Taala
Mungkin itu yang bisa kita sebutkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.